Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan beberapa Muslim yang datang bertanya tentang suatu kebenaran. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Pak, saya sangat senang nonton ini, Pak. Makasih, Nah, Pak. kemudian yang kedua, saya mau nanya sama Kak Agatha nih. Silakan. Kok pintar banget, Kak? Sekolah di mana ya? Cuman itu, ya. SD negeri, Bang. Saya senang lihat cara SD negeri. Kakak menjawab pertanyaan dari teman-teman agama Islam. Luar biasa, Kak. Thank you, Bang. Lalu cuman itu sih. Silakan bisa diturunin, Kak. Ya, Tuhan berkati ya, Bang ya. Amin, amin. Buat Pak Ladu nggak ada, Pak? Halo. Wah, Ya ada. gini. Ini saya di tempatku masih berisik. Kadang saya dengar ada suara-suara orang Sunda bicara pakai bahasa Sunda. Nggak ada Pak Ladu. Nggak ada yang Iya. ngomong lo dari tadi. Ini Kadang saya sudah lu. Kayaknya Coba saya turun ulang dulu. Kayaknya saya sudah kena ini sihir ini. Ini dari sisirku ini kayaknya diambil terus disihir. Saya mendengar apa yang tidak orang lain. Ini Pak Ladu ini kayaknya halusinasi ya. Halo, Pak Ladu selamat mau siang. terima. Ya, Pak Abdullah. Enggak, mau tanya gimana sih konsep Trinitas tentang ketuhanan. Mau tanya saja, pengen tahu. Trinitas itu Silakan Pak Prof. Trinitas itu bukan berbicara jumlah Allah, Pak, jumlah Tuhan bukan. Tapi Trinitas itu berbicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Allah yang hidup atau Allah yang Esa atau Allah yang satu itu memiliki firman untuk dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dia menciptakan dengan berfirman. Dan Allah yang Esa, yang hidup, yang satu itu, yang bisa berfirman, dia punya roh. Dia punya roh. Karena Allah adalah roh. Dan roh Allah itu menghidupkan segala sesuatu yang dia ciptakan. Gitu, Pak. Oh, apa dalam Islam tuh begini ya, kira-kira ada Nur Insan, Nur Ahmad, Nurullah gitu? Enggak, beda. Nur itu cahaya. Beda. Iya. Tapi dalam ilmu kami belajar, Nur itu bukan sekedar cahaya sih, Prof. Kayak kecerdasan gitu dalam berpikir. Ada dalil? Kecerdasan itu Enggak ada dalilnya itu. Cuman merujuknya ke situ. Jadi saya senang loh mendengarkan ini, kayak terang bagi yang belum ngerti di Islam sekalipun, di apa sekalipun, saya senang sekali itu. Gitu kan? ya kita apresiasi juga kalau Bapak senang meskipun Bapak Muslim ya. Pak Abdullah Muslim ya. Ya kami Muslim biasa, tapi kami pengen belajar yang lebih tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang gimana sih sebenarnya. Jangan hanya kami itu percaya saja, kalau bisa memang melihat, ya kan? Ya itu Allah yang hidup harus memiliki firman dan memiliki roh. Itu, Pak. Cuma kalau dihubungkan ke ajaran agama Bapak, ya kami nggak tahu istilahnya apa. Karena sejauh yang kami baca, Allah itu sendiri memiliki firman, setahu saya, yang disebut dengan kalam. Tapi kalau Allah itu memiliki roh, setahu yang saya baca pun, roh itu disebut dengan Jibril. Nah, ini perbedaan kita. Ya kalau Jibril kan yang mencerdaskan kan. Itu cerdas. yang memberi wahyu kan.
Yang memberi wahyu malaikat Jibril itu yang mencerdaskan sang Muhammad. Dalam pengertian kami pun, tapi beda mungkin dengan orang Sarekat ya. Yang namanya Muhammad itu cuma gelar, bro. Itu gelar seseorang yang mempunyai sifat-sifat yang bagus, yang enggak tercela, itu dinamakan Muhammad di dalam sholat 5 waktu katanya. Pak, belajar ini dari mana, Pak? jangan dibicarakan tentang kitab yang tertulis itu. Karena gini, Pak, di dalam iman Islam sendiri, kalau tidak sumbernya dari Quran atau hadis, itu kan tidak bisa diimani sebagai iman Islam gitu, Pak. Siapa bilang sih gitu? Oh, jadi sumber iman Bapak apa? Coba, rukun iman. Beriman kepada siapa? Ayo, sebutin 6 rukun iman. Iman kepada... Aduh, sinyalnya ya. Oke. Sinyalnya jelek, Pak. Ya, dengar nggak? Enggak. Halo? Ya. Sudah. Kan di dalam, karena gini, Pak. Kenapa nggak dengar? Karena di dalam rukun iman aja kan beriman kepada Allah SWT, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi kalau ilmu yang Bapak dapat ini di luar dari 6 rukun iman ini, apakah bisa disebut sebagai iman Islam? Begini, dalam pengertian ilmu hakikat itu, iman 6 itu aku kategorikan 3 dulu. Jadi yang 1, 2 itu mematuhi sama nggak melanggar peraturan Tuhan. Yang 1, 2, 3, 4 Nabi dan Rasul, 5, 6 guru-guru kita. Nah, dalam berhakikat kita nggak bisa memahami ayat-ayat Quran secara mentah. Dimakan mentah, ibarat makan durian sama kulit-kulitnya ya sakit. Yang mana sih, Pak, yang beriman kepada guru-guru kita itu yang mana? Ya guru-guru saya lah gitu. Loh, di dalam rukun iman kan nggak ada itu, beriman kepada guru-guru Anda. Makanya saya bilang ilmu Anda ini di luar dari iman Islam, karena rukun iman di dalam Islam itu hanya ada 6. Tidak ada disebutkan beriman kepada guru-guru. Ya, saya tahu ilmu itu dibawa dari temurun-temurun, dari atas ke bawah melalui Karena gini, Pak. guru. Karena gini, Pak. Bapak hanya bisa mengenal Allah itu hanya dari Muhammad dan dari kitab yang dia bawa. Di luar dari itu Anda kan tidak bisa lagi. Coba Anda mengenal nabi-nabi itu dari Muhammad. Anda mengenal malaikat itu dari Muhammad. Anda mengenal Allah pun dari Muhammad. Semua itu berasal dari satu sumber, yaitu Muhammad. Jadi kalau Muhammad tidak mengajarkan apa yang seperti Anda katakan tadi, yaitu bukan iman Islam. Dalam kami belajar berhakikat itu nggak cuma dari satu sumber ini. Kalau Anda bilang belajar hakikat ya, saya tanya, hakikat Allah itu seperti apa? Hakikat Allah itu, kalau Tuhan saya bisa menjawab. Kalau wujud Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan itu bisa menjawab? Enggak. Wujud Tuhan itu adalah sifat. Karena apa sifatnya? Ilmu apa sifat Allah? Karena ya, sifat ketuhanan yang belas kasih sayang. Oke, kalau belas kasihan, kenapa Allah menciptakan manusia lalu mematikannya? Karena kita belum beres dengan kehidupan kita. Kalau seperti itu, kenapa tidak diciptakan panjang kali? Umurmu, usiamu tidak ada akhirnya. Biar dibereskan ketika kau hidup. Bukankah lebih baik membereskan segala sesuatu itu dalam kondisi hidup? Karena tidak mungkin, Pak, Anda dihukum dalam keadaan mati. Betul nggak? Siapa bilang orang hidup itu hidup? Sekarang saya tanya, kalau mau pakai logika, saya tanya dalam logika ya. Kalau misalnya Anda mencuri,
Kira-kira yang dihukum Iya. itu rohmu doang atau badanmu berikut rohmu? Semua. Iya, maka harusnya penghukuman itu dilakukan ketika masih hidup. Itu lebih bagus. Tadi kata Anda, kenapa kita mati karena belum ada yang selesai? Berarti harus diselesaikan dalam kondisi hidup dong. Kenapa harus dimatikan? Iya. Hidup dikarenakan dulu-dulunya kita belum berkesadaran, maka dihidupkan lagi untuk berkesadaran, mengenal Tuhan itu sendiri. Sekarang sudah mengenal Tuhan? Insya Allah pelan-pelan dengan belajar dari berbagai sumber. Kalau Sedangkan begitu Nabi kenapa Isa dia mematikan Anda? mematikan dalam sifat raga apa sifat secara rohani? Semuanya dalam kematianmu raga. Ketika rohmu berpisah dengan ragamu, itulah kematianmu. Memangnya ada yang lain? Itu karena ada perjanjian-perjanjian. Coba saya tanya, Anda tadi sudah mengatakan Anda insya Allah sudah mengenal Allah. Ketika saya tanya, kenapa Allah mematikan kalian? Kenapa orang Islam tidak ada yang tahu jawabannya? Katanya udah kenal sama Allah. Harusnya Allah sudah ngasih tahu dong kepada kalian. Saya sudah kenal sama Pak Prof. Pak Prof tahu seperti apa saya. Harusnya Anda yang sudah mengenal Allah, Anda tahu kenapa dia mematikan Anda. Ya, karena kita masih ada hutang. Hutang apa? Hutang untuk mengenal. Kenapa nggak diselesaikan waktu hidup? Kenapa dimatikan? Menyelesaikan hutang itu dalam kondisi hidup. Tadi udah dibilang. Iya. Ini jangan balik lagi. Iya, yang mati cuman ya kita ini hidup untuk menimbulkan kesadaran. Bahkan Nabi Isa pun Kenapa kami tidak yang dihidupkan kami aja belajar. ketika Anda salah, Anda tetap dalam kondisi hidup, di situ Anda menyadari kesalahan Anda. Kenapa harus dimatikan? Allahmu tidak pernah Ya masa tanggung. cuman proses masak sekali, ya kan? Ya jangan sekali lah proses Ya, itu sekarang kan saya bisa tanya, berulang. Anda sudah tanyakan ini belum ke Allah? Ya Allah, kenapa kau mematikan kami? Katanya kau maha pengasih. Kenapa kau matikan kami? Kalau kami belum selesai dengan urusan kami, biarkan kami hidup selama-lamanya. Kenapa nggak ditanya gitu? Nggak, Kenapa? dalam manusia itu kan bisa hidup lagi secara nitis atau reinkarnasi juga bisa. Reinkarnasi? Ya kan? Konsep di dalam Islam tidak ada reinkarnasi, itu yang pertama Anda harus tahu. Sekarang saya tanya Anda, kalau Anda mempercayai, bentar. Kalau Anda mempercayai Allahmu itu bisa menghidupkanmu lagi, siapa yang udah dihidupkan? Kosong kan? Mana Muhammad dikatakan sudah dihidupkan dari kuburan? Kapan hari Muhammad bangkit dari? Iya, kapan hari Muhammad Nabi ya? Itu bukan? Siapa nih? Bukan Nabi. Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Muhammad yang bersifat gelar, manusia Saya yang nggak nanya gelar, karena gelar tidak bisa mati dan gelar juga dikatakan bukan makhluk hidup. Saya tanya manusianya, siapa manusia yang sudah dihidupkan oleh Allah, dihidupkan kembali? Fokus kepada pertanyaan saya. Coba, katanya Anda udah mengenal Allah. Sejauh apa Anda mengenal Allah Anda? Gak bisa jawab kan? Udah saya bilang, kalau mau belajar makrifat, itu dari saya. Jangan dari yang lain, jadinya majduk. Kena mental, bro. Lenyap langsung. Iya, jangan beretorika kosong, semuanya kosong. Pakai ini kok. Yang bilang gua sok pintar, nek aja. Ini ada ini Hana, ada Rudyanto, silakan. Izin Kak, salam kenal. Ya, Islam Ya. Kristen. Kristen, tapi saya mau bicara. Tadi ada Apa yang mau ditanya? Tadi ada pertanyaan dari teman-teman kan, apa itu Trinitas? Anda mau bertanya atau apa? Saya statement sedikit Kak. Nggak usah di sini, nggak usah statement. Udah saya bilang jangan kacaukan room saya. Kalau udah dijawab udah, bertanya aja. Ya,
Saya dari kemarin sudah menghimbau kita nggak bisa campur-campur, ya, gitu. Jadi kalau udah dijelaskan komprehensif, jangan dibengkokkan, ya. Saya sudah melukis terus kau tambahin warna lain di lukisan saya nggak mau. Urusin lukisanmu sendiri. Halo Ruth Yanto atau Sylvia Wanti. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Uhti. Alhamdulillah Islam. Masya Allah. Tafadol Uhti, mau bertanya apa? Aku udah lihat rumahnya kakak dari tadi ya, dari yang katanya Allah itu bersifatnya mati yang disamakan dengan batu ya. Cuman aku agak kaget sih. Aku sering nonton live-nya. Paku. Itu kan benda mati ya. Terus ada ya komen yang sama kayak batu gitu kan. Aku agak kaget sih. Aku kira tuh di room ini tuh masih besar gitu toleransinya. Cuman tadi pas mampir ke room ini tuh kayak nggak ada toleransi sama sekali. Oke, ketidaktoleransian saya di mana Kak? Kalau boleh tahu. Ya maksudnya kalau orang Islam lain kan mungkin sering mengolok-olok agama kakak ya. Cuman kalau saya pribadi kan ya agamaku, agamamu. Kakak lihat nggak tadi Islam tadi seperti apa bertanya kepada saya? Ada toleransinya nggak dia dengan aku mengatakan? Lihat dari awal soalnya. Nah itu, kakak tahu nggak dia bilang apa? Menghina Tuhan saya. Kakak kan nggak tahu, tapi kakak lihat hanya memang pengen dapat buruknya aja. Kan gitu. Enggak, kebetulan kan karena saya kan masuknya pas di Zoom yang itu, pas di yang di Paku itu loh. Jadi kayak, apa gitu. Jadi astagfirullah. Oke, nggak apa-apa. Saya minta maaf kalau kakak tersinggung ya. Tapi itu kan konteksnya adalah saya dengan teman diskusi saya. Jadi kakak juga nggak tahu duduk permasalahannya gitu. Saya hanya memberikan analogi. Gitu, karena sebelumnya dia bilang Tuhanmu kok kenapa mati gitu. Terus kasihan kalian ini punya Tuhan mati gitu kan. Loh, kalau saya balikkan kan nggak enak kan, rasanya nggak enak Kak. Jadi memang toleransi itu akan terjaga. Kalau dari kalian juga itu menjaga toleransi itu dengan kami gitu. Tidak mungkin Kak orang itu berbuat baik terus kita jahatin, kan mustahil untuk manusia normal. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya kepada Allahmu. Kenapa Allahmu bilang Isa itu diserupakan gitu? Apa dasar Allah mengatakan Isa itu diserupakan? Aku nggak tahu ya. Ya itu kan suka Allah lah. Nggak bisa lah Kak. Kita hidup aja sebagai manusia nggak bisa suka-suka kan. Masa Tuhan Allah bukan suka-suka saya maksudnya. Iya. Jadi, Allah menciptakan kita, manusia pun suka-suka dia gitu. Kak, kita aja sebagai manusia kalau suka-suka gimana Kak akhirnya dampaknya? Nggak bener kan? Apalagi Tuhan, di mana kebijaksanaan Tuhan? Katanya Allah Maha Bijaksana. Wajar nggak kalau dikatakan? Karena gini Kak, salah satu sifat Allah adalah Allah Maha Bijaksana. Kalau di dalam kebijaksanaannya dia suka-suka, luntur dong kebijaksanaannya, betul nggak? Itu kan salah satunya, dia kan punya kekuasaan yang kuat, sangat luas ya, sangat besar lah intinya. Ya aku sih kalau soal yang menurut kita enggak boleh gitu, menurut aku buat Allah tuh ya boleh-boleh aja karena dia emang dia punya kekuasaan gitu. Siap, bisa nggak Allah jadi manusia? Dia bisa aja sih kalau dia mau. Tapi karena dia tuh dari dulu nggak, menurut saya nggak nanya itu. Kalau dia mau bisa jadi manusia, betul? Iya. Iya. Lalu kenapa orang Islam selalu menertawakan ketika kami menjawab Yesus itu adalah Tuhan kami yang menjadi manusia? Nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Loh kenapa? Ya itu kan keyakinan pribadi lah ya, keyakinan masing-masing. Ya kalau misalnya Kak Agatha meyakini bahwa Yesus yang menjadi Tuhan kakak ya monggo gitu. Jaguar naik aja, Jaguar naik aja. Kalau kamu bilang nggak bisa, kita diskusi. Karena banyak Islam yang mengatakan Allah mustahil jadi manusia. Kalau kalian membatasi Allah, masih bisakah dikatakan Allah ini maha luas, maha segalanya? Gagal ya. Kalian membatasi Allah kalian.
Kalau aku sih nggak. Allah gagal maha kuasa. Kalau dia Karena- memang mau kayak gitu ya itu urusan Allah. Cuman aku yakin bahwa Allah itu nggak akan memisahkan diri menjadi manusia gitulah intinya. Karena Saya ya dia Saya tanya, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, saya paham maksud kakak. Saya tanya kak, bagaimana cara Allah menyelamatkan kalian ketika sudah mati? Pertama aku percaya bahwa dengan jalan tikus jalan lurusnya itu Nabi Muhammad ya, dengan Nabi Muhammad, karena dalam Islam itu meyakini dan Bentar kak, Pak sangat Prof, meyakini. jambak dulu si Jaguar, Pak Prof. Naik aja Wait. Jaguar. Ayo diskusi sama saya. Dengan Nabi Muhammad sih, kalau karena itu jurus jitunya udah sangat dijanjikan bahwa yang mengimani Islam dan menjadi Gak bisa dijambak tak? Private. Oh, nggak apa-apa. Dia ternyata tuh. Ya, kalau kakak pun nggak bisa menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan kakak. Terus kenapa kakak beriman kepada janji-janji kosong? aku lagi jelasin, cuman kalian cuekin aku, jadi aku diem. Coba, gimana cara Allah? Ya pertama, dia kan maha pengasih, maha penyayang. Selagi kita berdoa, mohon ampunan, aku percaya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Terus kenapa dimatikan? Itu untuk melihatkan kita, kan kita di dunia ini nggak melihat Allah secara apa ya? Secara benar-benar yang gimana sih? Cuman Enggak, kalau saya nggak kita udah nanya meninggal- kelihatan atau enggak. Saya nggak nanya itu. Kenapa kalau Allah itu dengan mengampuni kalian, kenapa dia harus mematikan? Ya lagi hidup ampun, ya lagi hidup ampunin dong. Iya, karena nanti kalau di saat kita sudah mati setelah raga, itu kan kita masih punya roh. Itu diperlihatkan. Ini loh apa yang kamu Diperlihatkan lakukan di kepada? dunia. Diperlihatkan kepada kita. Loh, emangnya sekarang ini kalian nggak ada yang menyadari diri kalian apa yang kalian perbuat sebagai itu yang adalah dosa itu? Ya kan namanya manusia itu kadang lupa, kadang nggak sadar kalau kita itu salah. Manusia nggak Apalagi sadar. wanita. Tunggu. Wanita. Waktu manusia berbuat dosa, manusia tidak sadar. Iya, kadang tidak sadar. Jadi Bukannya ada tadi dosa kakak bilang Muhammad itu sudah ngasih tutorialnya, itu dikasih ayatnya, kok masih nggak sanggup sih melihat perbuatan kalian itu benar atau tidak? Agak Gimana ngerti ini? nggak sih maksud aku? Paham kali, tapi kakak yang lebih nggak paham sebenarnya sama step. Nggak gini ya. Di dunia ini tuh aku Coba aku contoh ya, pribadi contoh ya aku kak ya, memahami contoh ya. Iya. Bentar kak, bentar. Ketika kakak bilang manusia ini banyak yang tidak menyadari dia berbuat salah. Apa kakak mau bilang Muhammad ini pun nggak sadar dosanya itu banyak ketika dia menggauli budaknya di depan ranjang istrinya? Iya, memang dia nggak sadar, memang cocok kali itu, ya. Kakak mau bilang juga Muhammad ini juga nggak sadar dia menikahi anak kecil, itu melanggar hak asasi manusia sebagai anak-anak. Memang dia nggak pernah sadar untuk itu kak. Lagi, dia memang nggak pernah sadar wajahnya itu asam kepada orang buta. Dikira dia Tuhan tidak melihat. Memang betul yang kakak bilang. Manusia ini memang nggak pernah sadar. Terutama contohnya adalah itu. Sekali. Kan? Betul nggak? Apakah Muhammad menyadari? Astagfirullah. Loh, itu ayat kak. Kok astagfirullah, itu Quran kak? At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Kalau di Quran nggak ada yang begitu sih. Itu mungkin At-Tahrim hadis atau 1 dalil ya. kak. At-Tahrim ini surah Quran nggak pak? At-Tahrim 1, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Abasa 1 sampai 3. Ya, belum lagi Zainab itu gimana Pak Prof? Al-Asab 37. Al-Azab 37. Bahkan Kawin Muhammad mantu. ini tidak pernah menyadari dia merusak pernikahan anak angkatnya, menantunya dikawinin. Memang dia nggak pernah menyadari kesalahannya. Itulah manusia itu. Itu kakak melihat dengan Quran. mata sendiri. Quran. Enggak, kalau di Quran nggak ada. Kalau di Quran Nah, nggak itu ada Quran, sih. Bang. Allahu Akbar. Itu mungkin adanya di hadis atau di dalil gitu mungkin. Quran itu Quran kak. At-Tahrim Mana? itu ayat Iya. Quran nggak? Ya coba dibacain Bukakan kan tolong. Pak Paladu. Oke. Astagfirullah. Yang mana dibuka ini? At-Tahrim atau At-Tahrim apa? aja Paladu. At-Tahrim itu biar jelas. At-Tahrim, oke. At-Tahrim 1 sampai 3.
Anan ini nggak tahu. Ini Kak Sylvia ini yang kemarin kita dialog itu loh, yang aku bilang gereja-gereja itu biasa suka bikin rusuh, ada toaknya gitu. Oh, yang enggak setengahin. Ya tau lah ya. Ini Kak, mungkin Kakak nggak pernah lihat Kak? Enggak. Astaga, Kakak sering baca Quran nggak Kak? Alhamdulillah, cuman nggak sesering itu sih. Kak, At-Tahrim itu salah satu surah loh Kak. Abasa itu salah satu surah. Ayatnya aja Paladuk. Ayatnya Ayatnya Di aja, atas. nanti dia ngebaca asbabun nusul, dia lari lagi nanti. Langsung ayat 3 aja Paladuk, biar kita tanya ke dia. 66 bawah. Naik Sip. aja Jaguar naik. Kirim permintaan. Oke. Jangan lupa tap ya teman-teman di bawah. Nih, ini Al-Quran ya Kak Silvi. Betul nggak? Sama nggak? Sama yang di HP Kak Silvi atau di rumah Kak Silvi? Aku lagi nggak ada ini sih Al-Quran. Oke, tapi ini Al-Quran nggak kira-kira yang dibaca di depan ini? Al-Quran atau hadis nih? At-Tahrim ayat 3. Iya, Al-Quran. Oke. Coba Kak dari Silvi? pertama dong. Boleh. Dari pertama. Ayat 1 Paladu. Tapi emang setiap manusia itu kadang tidak menyadari bahwa dirinya salah. Betul, Ini percaya Allah itu. salah sih kalau Iya, saya bilang. ini Muhammad ini. Ini Allah nggak nyadar kalau dia salah nih. Iya, karena Nabi Muhammad juga manusia. Ini Allahnya ya. Ini Allah yang salah kalau saya bilang, bukan Muhammad. Nih. Coba Kak Silvi baca coba. Yang diharamkan Allah bagimu. Bukan izin menghilangkan mungkin Maha Penyayang. Ya, Oke. Menurut Kak Silvi ini apa ini yang dihalalkan sama diharamkan sama Nabi Muhammad? aku nggak tahu sih ini apa yang dihalalkan Nabi Muhammad. Oke. Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya itu udah langsung diampuni sama Allah. Ya ini ampuni karena apa? Ya atas apa yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad karena emang apa sesuai itu yang dihalalkan? Allah sama Nabi Muhammad. Ya. Apa yang diharamkan Nabi Muhammad di sini? Kira-kira menurut Kak Sylvia? Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Aku nggak tahu ini apa ya yang di dalam firman ini tuh membahas soal apa. Aku tidak mendalami itu. Nggak mendalami, nggak penting ya berarti ayat ini ya. Coba langsung Paladu ayat 2 Ya sama penting 3. sih, cuman aku nggak yang terlalu kepo untuk sejarahnya itu karena aku udah percaya ya udah. Saya kasih tahu aja. Cuma ini yang harus aku yakini gitu. Iya. Di situ peristiwanya adalah Nabi Muhammad memperkosa pembantunya. Ayat 1 tadi. Itu hanya Allah yang tahu sih. Loh ini semakin jelas nih Sampai kita dia baca. menurunkan. Karena Hafsah juga tahu Bu, Hafsah juga tahu dia yang pergoki. Coba baca ayat 3. Aisyah juga tahu itu. Ini memang terjadi tindakan asusila di sini. Makanya tindakan asusila tersebut diketahui oleh istrinya. Nah, istrinya marah. Terus Baginda ya, ini apa yang saya omongkan ini relate ke ayat 2 dan 3. Sebelum kita lihat ceritanya saya kasih tahu dulu ke Mbak. Ya kan Mbak bisa komplain sama apa yang saya bicarakan salah atau enggak. Nabi Muhammad waktu itu ke Gap sedang berbuat asusila beserta pembantunya. Nah, saat digap oleh Hafsah itu ngomong, kenapa kamu kok tega ngelakukan ini di ranjangku, di rumahku, di hari giliranku. Nah Nabi Muhammad bilang, sebenarnya aku sudah mengharamkan untuk tidak menggaulinya. Tapi Allahku memperingati aku dengan turun ayat ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan, menzinahi
pembantunya, menzinahi pembantumu, padahal aku sudah menghalalkan untukmu. Itu loh poinnya. Nah, langsung Paladu ayat 3. Oh, ini di ulti nih si Hafsah sama si Aisyah. Nih, akhirnya, nah ini ayat 3 ya. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa. Peristiwa apa yang rahasia tadi? Peristiwa yang lagi ketangkep basah enak-enak. Itu. Nabi ngomong kepada Hafsah tadi, betul kan Hafsah yang saya bilang kan? Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada siapa? Aisyah. Akhirnya karena Hafsah menceritakan ke Aisyah, Allah menjadi saksi kunci dan saksi bisu ya kegiatan yang tadi di awal. Allah memberitahukan peristiwa gosip antara Hafsah dan Aisyah kepada Nabi Muhammad. Langsung diulti kan Pak Prof? Ya. Mau diceraikan. Nah, itu ada. Betul langsung diulti. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah, kembali lagi nih ke Hafsah lagi, sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia atau ketika Nabi Muhammad memberitahukan bahwa kamu gosip ya sama Aisyah, Hafsah, itu kan? Nah, ini Hafsah bertanya di situ. Ya, Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu, wahai baginda, Allah, suamiku tercinta? Langsung Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Ya, ini Allah yang kalau kita baca ayat 1-3 dan seterusnya nanti, ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu. Gitu Kak Sylvia. Kak Sylvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. Secara ini ya, terus gitu kan ngambek nih si Aisyah sama si Hafsah. Lanjutkan lagi Pak Prof yang diulti itu, mau diceraikan, ganti dengan janda dan gadis. Ayat 5 itu berikutnya. Parah ini paling parah. Dari ayat 4 aja Pak Ladu kita baca ya. Jika kamu berdua bertobat, siapa yang berdua di situ maksudnya? Aisyah dan Hafsah. Aisyah, ya. Aisyah sama Hafsah bertobat kepada Allah. Maksudnya kamu berdua diem aja gitu loh. Maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Jadi apa kebenaran yang dimaksud di sini adalah boleh memperkosa pembantu. Nah, demikian hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan TKI di Arab. Nah, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi atas apa? Atas gosip tadi ya. Maka nih lihat Allah mengulti lagi. Sungguh Allah menjadi pelindungnya. Nyanya siapa itu? Nabi Muhammad dan juga Jibril. Mak bodyguardnya nih ya. Nah, ini lapis satunya Allah, lapis duanya Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Jadi orang-orang yang pro kepada Muhammad. Ya. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolong. Ini saya bingung. Cuma gara-gara 2 orang istri, yang satunya bocil, yang satunya nggak sekolah, ya, yang tadi dibohongin. Sampai harus berapa lapis nih? Lihat. Lapis 1 Allah, ya, lapis 2 Jibril, lapis 3 mukmin yang baik. Lapis 4 malaikat. Ngeri. Cuma demi 2 orang, Kak. Kodamnya banyak ya. Nah, ayat kelima, Paladu. Ya, ayat kelima. Jika dia nabi, nah ini suatu ancaman nih, karena di dalam hukumnya, hukum Islam, nggak boleh istrinya nabi itu kalau sudah diceraikan nggak boleh kawin lagi. Ya, jika dia Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, nabi nomor punggung 25 menceraikan kamu, boleh jadi nih ya, Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, dari Hafsah dan Aisyah. Perempuan-perempuan yang patuh dari Aisyah dan Hafsah, yang beriman dan yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda
dan yang Perawan. Anjay. Tahunya juga di si Olo ini. Oleh dia ngadi-ngadi saja si Olo ini. Ganti sama yang janda nggak tuh? Perawan. Ini adalah salah satu dalil bagaimana lagu dangdut itu tercipta. Oh ya, kamu Janda pilih yang mana, perawan atau janda? Ini. Ini dia. udah mengerti sih, udah mengerti. Kita Kira-kira lanjut ada yang aku tadi. lebih-lebihkan nggak di situ, Kak? Aku nggak tahu sih. Loh, jangan nggak tahu. Ya kalau secara membaca yang ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kita lanjut ke pembahasan awal, yaitu tadi di mana ya? Bahwa kita dimatikan untuk apa gitu ya? Oh, langsung skip, nggak jadi ya bahas ini ya. Ini tadi kan kata kakak itu manusia awalnya banyak yang nggak gitu. menyadari Kan kesalahannya. tadi awalnya Ya emang kan? di situ. Enggak kan itu kan Pak Dan Prof? jawabannya Makanya nah, kesini kita kan? Iya, dia bilang tadi. Betul, dia tadi dilihat yang ngajak ke sini kok. Manusia itu Berarti nggak artikan lihat tadi ini sadar. bagindanya lagi hilaf. Iya, salah satu Bagindanya tuh lagi ada hilang. itu. Teladan betul Nabi. ya yang siapa ini membantu. Saya sih nggak ngeliat dari sudut pandang Nabi Muhammadnya, karena emang Nabi Muhammad itu sudah bawaan oroknya begini. Tapi saya ngeliat di mana harga diri Allahnya Kak Sylvia harus membela seekor salah. burung di sini. Burung siapa? Karena memang sesayang itu Allah sama Nabi Muhammad. Tidak Sama dengan burungnya. yang lain. Kalau jujur nih, bukan Nabi Muhammad, sama burungnya yang dia sayang. Saya berpikir begini Pak Prof, apa sih sangkut pautnya keimanannya orang Islam dengan selangkangannya si baginda ini? Kok sangat diperhatikan sama Allah ini ya? Ya kan? Betul tidak? Karena Allah ini sangat memperhatikan selangkangan baginda ini. Dia harus menjamin selangkangan baginda ini supaya dia nyaman terus. Ada apa sebenarnya dengan faktor keimanan orang Islam sehingga harus dijadikan ayat? Lebih penting ayat ini melegalkan kegiatan seksual bagindanya, nabinya orang Islam, dibandingkan ayat sunat yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Ya kan? Betul. Parah ini. Oke. Jadi Kak Sylvia udah tahu apa Aku yang nggak, dihalalkan di sini kan? Aku tuh mau naik ke room ini. Aku udah 2 kali sih waktu itu pernah naik ke room ini. Cuman terus kalau nonton lagi kadang tuh ada kata-kata yang nggak mengenakan hati saya pribadi ya. Itu kayak Ya tadi kan Ibu kayak Agatha udah minta saya maaf. tuh naik ke room ini tuh hanya ingin bilang, tolonglah kalian yang beragama Islam, biarlah agama Kristen, yang menganut agama Kristen ataupun yang lainnya berpikir meyakini keimanan mereka tuh ya udah, jangan sampai kita mengolok-olok, karena kalau kita mengolok-olok mereka sampai yang benar-benar buat mereka geram, mereka juga bisa mengeluarkan mengolok-olok Islam, dan itu berakibat kepada seluruh umat Islam gitu. Kakak harusnya masuk ke roomnya Rifa kak, sama ke roomnya Juma, Nandar. Coba nasihati mereka. Aku nggak kenal sama mereka. Ya ini nanti kakak catat, namanya sahabat Juma. Tapi kalau ibu menganggap aku, yang lewat di FYP aku tuh roomnya Kak Agatha terus, jadi aku taunya Kak Agatha. Bu, kalau ibu menganggap Ibu Sylvie, kalau ibu menganggap kami lagi mengolok-ngolok ya, berarti olok-olokan kami ini adalah dari Allah, Bu, sesuai dengan IS ini juga di Al-Hijr 12. Olok-olok itu dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir. Kalau ibu merasa ya kalau kami lagi mengolok-ngolok. Berarti kalian orang-orang kafir maksudnya? Kalau saya Bu, saya mengaku Bu, saya ini orang kafir karena saya menutup diri dari ajaran poligami, saya menutup diri dari ajaran pedofil, kawini Anda bocil ya. Saya menutup diri dari ajaran pukul-pukul istri. Saya menutup diri dari ajaran boleh membunuh istri, Bu. Dari ajaran Islam. Ya, kita minta maaf ya Kak Sylvia kalau kakak merasa nggak nyaman ya di room saya ya. Tapi ini bukan olok-olokan Kak, ini dalil gitu ya. Ini kebenaran dari kitab kakak.
Apakah kakak mungkin mengatakan Quran adalah olok-olokan? Enggak sih, aku percaya Quran, Nabi Muhammad dan Allah itu penyelamat aku, dan doa-doaku adalah penyelamat aku nanti di hari kiamat. Oh, bukan Yang Allah insya yang nyelamatin kakak? Ya Allah. Nah, itu tadi Allah, saya tanya, Nabi balik Muhammad, lagi nih. dan pembelaanku kepada agama Islam, Kak, insya Allah Kak, aku percaya. gimana cara kakak membela sesuatu yang mati, Kak? Kakak membela Apa yang Islam. mati? Apa Islam, itu yang agama mati, Kak? Islam itu memang apa? Apakah sesuatu yang hidup? Itu bukan sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati. Lalu? Ya Apa agama, dibela? kakak tahu agama nggak? Tahu kan, sangat tahu. Tahu. Kakak, gimana cara kakak membela kebenaran? Sementara kakak bukan kebenaran. Aku memang bukan kebenaran, cuman Loh, kalau gimana menurut cara? Itu Anda tadi kan membela Islam. Islam itu kan kebenaran, agama Ya, kakak. menurut saya, Gimana ceritanya manusia membela kebenaran? Loh, kebenaran tuh nggak perlu dibela, Kak. Dia akan mengungkapkan sendiri dirinya. Iya, Itu cuman adalah kalau kebenaran. kita nggak ada yang keluar mulut, nggak ada yang keluar omongan dari umat manusia secara pribadi saya ya, itu merasa kayak kita diem aja, kita digituin diem aja, itu tuh dosa untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya naik ke room ini tuh untuk tolonglah, ayo kalian semua toleransinya Saya paham, ditingkatkan lagi. Kayaknya Kalau dulu kakak- di room Kak Agatha tuh Kalau kakak toleransinya diem, ini deh. bentar. Kalau kakak diem artinya kakak berdosa. Kakak mau kayak gimana? Karena yang kami ungkapkan Kalau di sini kita tuh kebenaran gitu. Terus kakak mau Ya, ngerecokin itu kan kebenaran. kebenaran menurut Kak Agatha. Bukan, Kebenaran itu menurut Quran. Kak Agatha di Itu agama Kak Quran, Agatha. itu Quranmu tadi, kebenarannya adalah yang ditunjukkan Pak Ladu. Itu kebenaran Quranmu Iya, ya, bahwa kalau yang itu, nabimu. oke, nggak apa-apa. Sebentar, Itu nggak sebentar. masalah buat saya. Itu ujian buat saya untuk selalu mengimani. Tapi kalau yang dikatakan tadi itu aku, benda mati dan lain-lainnya, Oke, sekarang nggak saya tanya, ini. Islam hidup nggak? Agama hidup nggak? ya udah aku bilang hidup di hati saya. Nggak, secara normal, secara nalar. Islam itu hidup nggak? Nggak bisa jawabnya karena aku nggak bisa. Oke, kalau kakak menghidupi Islam di dalam diri kakak, nggak apa-apa. Kalau kakak menghidupi Islam di dalam diri kakak, tadi kata kakak, Islam ada di dalam hati kakak. Berarti Islam itu kakak hidupi di dalam diri kakak kan? Kakak kan hidup. Sebenarnya tuh Islam itu tuh kata apa ya? Iya, kakak menghidupi Islam di dalam diri kakak. Ini pun kakak nggak ngerti. Bukan gini. Islam itu kan kayak dulu kan namanya Kristen, Buddha dan lain-lain, itu kan sesuatu yang kayak apa sih? Gini, maksud saya gini kak, arti dari Islam itu kakak hidupi dalam Arti dari perilaku Islam itu kakak. karena menyayangi Allah, maksudnya Belah, aku nggak nyambung Pak Bro, nggak sabar aku. Ya, kalau kakak menghidupi Islam di dalam diri kakak, harusnya kakak lakukan apa yang diperintahkan itu loh, maksud saya menghidupkan Islam itu di dalam dirimu, itu bagus. Itu loh, Kak Sil. Sorry ya Kak Sil, mohon maaf lahir batin ya Kak Sil. Yang kami sampaikan ini adalah kebenaran Islam. Kami nggak akan berani di luar dari apa yang dinarasikan di dalam kitab Anda, Kak. Ya, kakak harus tahu itu. Maaf saya turunin ya Kak Sil ya. Sorry banget Kak Sil. Saya mengerti perasaan Kak Sil. Kak Sil ini orang baik, Kak Sylvia ini orang baik. Gak apa-apa. Jangan dibully ya teman-teman ya. Saya mohon maaf ya. Halo Asil. Halo. Halo Asil. Halo. Pak Ladu, suaraku ada gak sih Bang? Jelas-jelas tak? Ada. Masa dia gak mengerti Pak Prof arti menghidupi Islam dalam dirinya?
Ya biarkan dulu dia bernafas lah. Tadi dia wajar sih defense ya. Namanya sok lah. Agama udah berapa puluh tahun dia anut terus dia baca ayatnya kayak gitu tak? Iya sih. Apa selama ini nggak? Memang iya sih Pak Prof. Saya aja selama itu nggak tahu itu. Serius. Itu tuh baru baca ayat itu waktu Di komal-komal kayak gini nih, baru-baru ini. waktu Islam dulu belum ya? Nggak tahu. Nggak akan pernah tahu itu. Astaga. Karena banyak misteri di dalam. Itu kan satu ayat nggak ada penjelasnya kan. Itu kayak gitu. Yang penting kita tahu yang diceramahkan itu adalah yang bagus-bagus. Itu aja. Iya memang gitu. Pokoknya yang bagus-bagus, tadi manapun dalilnya nggak tahu lah aku. Ku tak mengerti Islam. Hoba. TikTok live. Halo TikTok live. Gimana Pak Ladu? Masih ada suara-suara orang bahasa Sunda lagi? Bahasa Sundanya sudah tidak ada, cuma kadang saya dengar ini suara-suara kendaraan lewat. Bahasa Sundanya sudah tidak ada, cuma kadang Ya ini, ini baru ada memang live-nya dari perempatan jalan Pak Ladu, tahu aja ini. Oh iya, lagi bawa-bawa ini ya, apa namanya, dos. Halo Putri. Ragil. Ini Ragil yang di luar negeri itu ya Pak Prof ya? Yang sama orang Jerman itu. Ya, yang suka yang India-Indian itu loh. Siapa sih? Mbak, saya di bawah aja ya. Iya. Thank you. Saya di bawah aja. Saya biasa yang di atas. Kok lagu India? Loh, kok lagu India? Ragil, ya sampai betulan. Ragil yang itu. Nena itu yang terkenal itu loh. Yang dia sama suaminya itu loh, dia istrinya. Sakit kepala aku dengerin itu Pak Ladu ah. Kayak terjepit orang kejepit-jepit. Apa sih? Ya kita nengok Ragil. Ya nggak jelas. Si Ragil itu suara si Ragil. Ragil tadi tuh yang putar-putar musik. Oh dia. Iya. Stres. Oh kira Pak Ladu. Sudah sampai Pak Ladu kita tuduh. Kalau di rumah, kalau di rumah sering putar-putar lagu barat, Pak Prof. Pak Ladu itu orang tua loh teman-teman. Sekarang tak kalau nyari Pak Ladu bukan Pak Ladu BSM lagi tak? Apa tuh? Pak Ladu yang di YouTube itu ya? Yang Pak Ladu di YouTube? Banyak di YouTube Pak Ladu. Oh terkenal kau? YouTuber. Wih sedap. Tadi tidak pernah nonton. Aku nggak pernah nonton YouTube selain YouTube-nya Episkop. Udah nggak ada, seriusan. Sama si Blaze Migat lah gara-gara mukaku di situ. Ngecek aja itu pun. Kalau nggak ngecek si Jagurdut yang aneh-aneh pasti dipostingnya mukaku. Iya. Tapi editannya keren mereka Bang Jagurdut tuh. Di Blaze Migat. Ini kayaknya sama orangnya. Masa aku lagi ngangak kayak siamang gitu? Nah, kan si Jagurdut sama si Blaze Migat langsung muncul. Kan? Halo Kak. Aku curiga orangnya sama loh ini. Beda. Halo Kak Agatha, selamat siang. Kalau si Blaze Migat udah bayar jisa, si Jagurdut belum. Ingat ya 19.000 sebulan ya. Ini kalau kali 2.300 orang udah berapa nih Pak Prof sebulan? Gila si Juma ya. 19.000. Yalah, bisa bikin rumah hobbit itu. Buat rumah kalau hobbit begitu, itu ya. Ya ini ada yang mau naik tadi tak? Kurama Sensei minta naikkan aku. Silakan Kurama. Rama. Halo Kak. Halo. Selamat siang, shalom. Shalom.
Salam. Ya, aku dari tadi lihat ini seru banget apa live-nya ini. Dari tadi viewernya masih berapa ya, ratusan ya sampai udah ribuan. Nah ini aku tadi sempat itu ya lihat tadi yang debatnya, bukan debat sih, tadi kakaknya siapa tadi, Alicia atau siapa ya, yang tadi kakak Agatha ya. Biar teman-teman nih yang di bawah bisa nonton juga. Karena di YouTube itu juga ada diputar ulang ya sama teman-teman yang relay. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Pak Ladu ya. Ada. Boleh lah. Ada, seriusan. Itu ya Bang Kurama ya, tadi tuh boleh lihat nih. Tayangan tadi tuh di YouTube-nya si Bless Migat. Kita promoin juga ini Pak Prof, mereka Pak Prof. Bless Migat. Apa? Terus diskusi apologet, Bang Jagurdut. Nah itu kalian boleh tonton di situ. GAAT Apologetic Channel tuh kulihat juga ada. Apa itu? Baru lagi tuh. Terus ada apa ya? Suara apologet. Banyak sih. Dan Inga itu bukan Yehuda. channel kita ya teman-teman. Bukan channel kita, itu orang yang mungkin nonton di bawah, terus dia melive-kan. Rekam. Gitu. Dia rekam. Itu Bang Kurama. Iya baik ya, siap. Ya. Itu aja Kak Agatha. Terima Siap, kasih siap. sudah naikkan di sini. Terima kasih banyak. Tuhan Shalom. berkati Bang Kurama. Iya, memberkati Kak Agatha juga dengan Amin. teman-teman lain, Prof dan Ladusing ini. Ya. Ya shalom Bang. Yudas, Momo. Momo ini siapa Pak Prof? Nabi. Momo. Panggilan kecil ya mungkin. Panggilan romantisnya ini. Panggilan sayang. Panggilan Panggilan sayang Hafsa terhadap Baginda. Kalau Aisyah nggak manggil Momo ya, manggilnya Om. Kebalikannya. Astaga. Om, panggil Om. Om Kalau permen panggilan Om gitu. Hafsa terhadap Baginda ini, Momo. Oh ini pas waktu ini. Yang Yudas ini. Yudas, selamat siang Yudas. Halo, selamat siang. Jadi gimana Pak Prof waktu dia mau minta permen gimana? Nggak punya agama. Permen Om. Nggak punya agama. Om permen Om gitu. Om permen Om. Ini Bang Yudas nggak punya agama, KTP-nya apa Bang? Islam. KTP Kristen KTP. Kok kayaknya jawabannya agak meragukan sih. Enggak, kita mesti jelas dulu dong. Kristen. Iya, KTP tadinya Kristen. Sekarang? Sekarang sudah enggak. Sudah apa? Islam. Udah dekat. Dia tidak punya agama. Itu sumber air Mana ada tadinya Kristen tiba-tiba nggak punya agama. Aduh. Dari tadi kok begini terus Pak Ladu ya? Ada yang ngaku-ngaku dari Pantai Costa lagi tadi Pak Ladu. Oh iya ya. Megang alat musik itu semua. Ditanya lagu nggak tahu. Yang megang semua alat musik. Tanya enggak? Aduh. Nah itu ada yang nanya, doa bapak kami hafal nggak Bang? Bagaimana kamu bertanya? Ini kan diskusi agama. Terus kamu tidak punya agama, gimana caranya itu? Apa yang mau dilakukan? Belajar lagi. Coba doa bapak kami. Tahu lah. Doa Yabes coba, doa Yabes saja. Emang ada? Doa makan. Doa bapak kami. Doa Yabes tau nggak? Doa bapak kami yang tahu. Doa Yabes? Nggak tahu. Wah, ini ketahuan lagi nih. Doa makan. Makan tahu Bang. Ya udahlah, silakan. Makan tahu.
Silakan tak, udah. Nanti kelamaan. Kasihan kuota yang di bawah. Ya, Bang, mau nanya apa, Bang? Doa jenazah tahu nggak, Bang? Bang, doa mau tidur deh, doa mau tidur. Halo Yoga Gaming. Halo juga, selamat siang. Ya, isang Kristen, Pak. Selamat siang. Dulunya Islam, terus ini kok kayaknya lebih tertarik ke Kristen ini. Iya Islam, cuman terus terang saya Islam KTP sih, karena memang jarang sekali menjalankan syariat Islam. Tapi gini, saya tidak tahu ini harus bagaimana dengan Mbak Agatha. Artinya gini, setelah saya sering lihat live-nya Mbak Agatha itu kok saya lebih tertarik ke Kristen ya, karena apa yang disampaikan sangat logika sekali. Nah itu, terus saya belum masuk gereja ini, cuman kayaknya dalam hati sudah saya menerima Yesus itu. Cuman ini dalam masa apa ya? Kalau dulu kan saya meyakini, ya, halo. Iya. Masa halo? Apa Pak? Masa patron? Dengar. Masa enggak tahu namanya apa. Masa kalau dulu saya kan meyakini, soalnya dari kecil kan memang dididik Islam walaupun tidak sangat fanatik sekali, ya. Cuman dasarnya aja. Juga orang tua juga tidak pernah menyekolahkan Islam saya. Jadi Islam saya itu murni Islam KTP. Cuman pada waktu sekolah kan pernah diajarkan agama Islam seperti ini. Tapi setelah saya sering lihat live-nya Mbak Agatha, oh ternyata di Al-Quran tuh ada yang ini, ada yang ini. Ternyata tidak sebaik yang selama ini saya bayangkan. Gitu, seperti yang tadi Tahrim dan Abasa itu kan menyatakan bahwasanya ternyata yang selama ini Nabi Muhammad itu diagung-agungkan seperti itu, kelakuannya seperti ini. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya pribadi ya, kenapa orang sampai sekarang itu kok masih memeluk Islam? Ternyata setelah ini tadi dengan Mbak Alicia atau siapa itu tadi ya, oh ternyata Islami seperti ini. Artinya orang tidak bisa melihat kebenaran, pokoknya iman saja. Mungkin itu yang menjadi pendapat saya pribadi. Jadi mungkin saya selama ini juga seperti itu. Islam baik, pokoknya kita mengaku Islam, akhirnya masuk surga. Tapi setelah dibukakan di ayat Al-Quran sendiri, ternyata tidak seperti itu. Dan banyaklah yang tidak masuk logika. Bahkan ya mohon maaf ya Mbak Agatha, kemarin saya beberapa hari itu masuk di komalnya orang-orang Islam. Saya bahkan berani debat di sana. Mungkin sedikit ilmu dari Mbak Agatha saya sampaikan di sana. Saya kalau masuk di komalnya Islam itu saya bilang gini, saya tidak mau kalau debat masalah dalil-dalil dan sebagainya. Terus terang saya tidak memahami itu baik Al-Quran maupun Injil. Tapi yang mau saya sampaikan logika. Begitu saya masuk yang ke ketuhanan, artinya kalau memang Allah Tuhan itu maha besar, maha kuasa, berarti dia bisa dong menjadi manusia. Saya bilang seperti itu. Terus akhirnya dijawab, ya enggak bisa loh, berarti Tuhan Anda kuasanya terbatas, seperti itu. Terus yang kedua, masalah keyakinan ini kan kita tidak harus berbohong. Kalau saya masuk Islam, otomatis saya berbohong pada diri sendiri. Yang pertama harus mengucapkan saksi yang saya sendiri tidak menyaksikan. Itu yang syahadat itu. Nah itu kan bertentangan dengan hati nurani saya bilang gitu. Terus sampai di situ, terus ada juga yang saya sampaikan bahwasanya kalau di Islam itu semua sumbernya itu dari Muhammad, bukan dari Allah. Saya bilang gitu. Wah, rame di sana. Terus kok bisa loh? Anda mengenal
Allah Anda kan dari Muhammad, mengenal Al-Quran juga dari Muhammad, berarti Tuhan Anda Muhammad, saya bilang gitu. Terus saya langsung kick keluar gitu. Ya itu mungkin ya enggak tahu lah, tapi ini dalam perjalanan hidup saya ini mungkin nanti kedepannya saya tetap ingin masuk ke gereja, masuk Kristen. Cuman yo Mbak Agatha tahu sendirilah kehidupan kita di masyarakat itu seperti apa. Betul. Jadi mungkin saya harus gimana ya, berjuang dengan saya sendiri, karena keluarga saya walaupun muslim tidak fanatik, tapi kalau saya keluar dari Islam itu kayaknya masih keberatan itu. Apalagi menantu saya itu besan saya itu orangnya fanatik Islam juga, mungkin dekat-dekat dengan Pondok Lirboyo sana. Tapi saya hampir tiap hari itu melihat Gemalnya Mbak Agatha itu live. Pada waktu itu belum live gini, baru melihat di TikTok itu yang baru kali ini. Beberapa kali saya lihat live-nya Mbak Agatha, memang saya tidak tahu harus bersyukur atau harus apa. Ternyata yang membukakan hati saya, tidak tahu ini apa, dari Gemalnya Mbak Agatha. Ya mungkin ya tidak tahu lah, ini mungkin jalan Tuhan atau apa, saya sendiri juga tidak tahu. Tapi yang jelas dengan keadaannya saya sekarang ini, saya sudah percaya dengan Yesus. Artinya dengan apa yang disampaikan Mbak Agatha, bahwasanya Trinitas itu firman, bahkan saya kemarin waktu lihat Mbak Agatha di debat dengan Zuma, masuk akal sekali. Ternyata Zuma juga tidak memahami yang diagung-agungkan dengan orang Muslim itu singanya. Ternyata cuman ya tidak tahu, bahkan dia menyamakan kalam dengan sifat. Itu kan menandakan dia juga ternyata nol. Kalau bagi saya, kalau saya debat di Gemalnya Islam, saya tidak mau pakai dalil karena memang saya tidak menguasai. Tapi saya ajak debat secara logika, sudah semua pasti kabur. Saya dikit keluar. Yang kemarin itu di Gemalnya orang Farisi atau apa, malah dihujat-hujat itu. Dibukakan dalil Matius berapa yang katanya Yesus menggauli keledai, Yesus mau jadi babi. Itu saya bilang gini, apa yang sampaikan sampean semua, saya tidak akan menolak. Saya tidak akan membela Tuhan saya. Itu urusan Anda dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena buat apa saya membela Tuhan saya? Saya ini apa? Itu urusan Anda dengan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, terus langsung out gitu. Udah sampai sekarang orang Farisi itu saya cari live-nya belum ada lagi. Ya itulah Mbak Agatha, mungkin ya tidak tahu ini karunia atau apa, tapi yang jelas dengan saya mengikuti live-nya Mbak Agatha, saya menjadi lebih percaya dengan Yesus. Walaupun di keimanan saya yang dulu, saya juga bukan orang yang fanatik Islam, tapi sejak dulu itu saya sudah istilahnya gimana ya, ragu. Artinya itu apa Islam ini benar-benar seperti itu. Kalau saya melihat orang-orangnya orang-orangnya yang sekalian malah ramai itu, yang Habib itu disembah-sembah, ternyata seperti itu loh. Jadi saya sendiri melihat kehidupan nyata. Sebelum ini kan melihat kehidupan nyata. Orang Islam itu yang katanya ustadz ternyata melakukan pelecehan seksual loh. Apa mereka tidak tahu agamanya seperti apa gitu loh? Apa memang agamanya memang ada seperti itu? Ternyata setelah dibukakan Mbak Agatha yang ayat-ayat, ternyata Nabi Muhammad itu menggauli anak kecil, terus menggauli budaknya, dan itu dibela sendiri oleh Allahnya, yang Allahnya menjadi mata-mata. Kalau di situ kan menjadi mata-mata, dia diberitahu oleh Allahnya bahwasanya dia bergosip dengan itu tadi. Oh ternyata seperti itu. Jadi sama lebih lebih tebal kepercayaan saya terhadap Yesus, karena yaitu tadi dengan
Kalau selama ini kan di doktrin saya itu kan Kristen itu menuhankan manusia. Dari kecil sampai besar saya seperti itu. Ternyata kenapa menyembah manusia? Tapi setelah mendapat penjelasan, oh ternyata ini memang Tuhan itu maha besar sehingga dia bisa menjadi manusia. Kalau tidak bisa menjadi manusia berarti tidak maha kuasa. Artinya kuasanya terbatas. Juga di Al-Quran sendiri katanya, dulu kan saya juga diajarkan bahwa Nabi Isa itu tidak mati tapi diselamatkan. Terus saya juga pernah debat dengan teman saya di grup WA, itu diberikan hadis katanya waktu Nabi Isa dengan muridnya 12 terus diselamatkan lewat lubang angin. Dosa jadi ingin tertawa, kok Tuhan menyelamatkan lewat lubang angin. Ya itulah sekelumit cerita dari saya, Mbak Agatha. Mungkin saya perlu menyampaikan terima kasih pada Mbak Agatha karena telah, mungkin ini yang membuat saya memilih jalan kepada kebenaran. Itu aja Mbak Agatha yang saya sampaikan. Di sini saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Agatha, juga teman-teman yang di Komal ini. Mungkin saya akan berjuang lebih keras lagi untuk melangkah ke gereja. Mungkin itu Mbak Agatha. Semangat ya Pak ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama melihat dan menyaksikan diskusi agama ini dengan baik. Dan kalau berbicara tentang kebenaran, sebenarnya Tuhan Yesus secara jelas dan tegas berkata bahwa dialah kebenaran. Selain jalan hidup, dia adalah kebenaran. Dan kalau seseorang sudah berada di dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang sanggup memerdekakan manusia. Memerdekakan dari mana? Memerdekakan manusia dari setiap belenggu hukum Taurat. Memerdekakan manusia dari belenggu dosa dan juga akan hukumannya. Bahkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus itu akan memerdekakan manusia oleh karena karya Roh Kudus yang boleh terus-menerus bekerja, menyertai dan menolong orang percaya agar hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi teman-temanku, siapapun engkau, jika engkau merindukan kebenaran, sesungguhnya engkau hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus. Percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan membawamu kepada kemerdekaan yang sejati di dalam dia dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.